Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait perhitungan PPh pasal 23, 26, dan 26 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wimi Eka Putra, ST, MSI, CITNR, dengan saya sendiri, Puan Maharanti, dengan nomor induk mahasiswa C1C020082, kelas R10, akuntansi 2020. Baik, masuk pada pembahasan pertama, yaitu terkait PPh pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah. Masuk pada pembahasan materi, yaitu terkait definisi ataupun pengertian dari PPh pasal 23. Seperti yang ditampilkan, adapun tambahan dengan PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Selanjutnya, pemotongan PPh pasal 23 di mana dipotong oleh pihak-pihak yang membayarkan penghasilan seperti badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri, dan yang telah mendapatkan petunjuk dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 3 sendiri. Adapun yang dikenakan pemotongan PPh pasal 22 yakni wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotongkan oleh pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya, di mana objek dari pemotongan PPh pasal 23 sendiri yaitu terdiri dari dividen kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Ada pun juga sewa dan penghasilannya sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa selain jasa yang telah dipotong oleh pajak penghasilan dalam pasal 21. Adapun pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23, di mana seperti penghasilan yang dibayarkan atau tutang kepada bank, sewa yang dibayarkan, dan dengan hak opsi, dividen, adapun juga dividen yang diterima oleh orang pribadi. Bagian laba yang diterima dari perseroan komunitas, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, penghasilan yang dibayarkan berfungsi sebagai penyalur pinjaman. Adapun masuk pada tarif pemotongan, di mana besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah terdiri dari beberapa bagian, ini seperti pertama sebesar 15% dari jumlah bruto, seperti dividen, bunga, royalti, hadiah. Nah, dan juga ada sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak penambahan nilai seperti sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan jasa kecuali sewa tanah dan atau bangunan, seperti juga imbalan sehubungan dengan jasa selain jasa yang telah dipotong oleh pajak 21. Seperti jasa yang dipotong 21, jasa akuntansi dan pembukuan, jasa hukum, jasa arsitektur, hingga jasa selain jasa-jasa tersebut yang seperti juga dibebankan kepada APBN dan APBD. Dalam hal ini, wajib pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak memiliki nomor MPWP, beserta pemotongan adalah lebih besar 1% kepemilikan nomor MPWP, dan nomor MPWP sendiri dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Baik, masuk pada kasus perhitungan PPh pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah. Ini yang pertama terkait PPh pasal 23 atas jasa, di mana dihitung dengan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak penambahan nilai. Seperti rumus PPh pasal 23 sama dengan 22% dikali bruto. Dengan contoh kasus, PT EMG yang baru berdiri menerima jasa dari Dejavu, CV Dejavu untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 11 juta, di mana 11 juta sudah termasuk PPS 1 juta. Adapun juga di mana PPh pasal 3 yang dipotong oleh PT EMG ini sebesar 2% dikali 10 juta, yaitu sebesar 200.000. Selanjutnya terkait PPh pasal 23 atas modal, yaitu dengan cara menghitung atas dividen atau juga atas penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan dari jumlah bruto. Dengan rumus PPh pasal 23 dikali 15% dikali bruto. Dengan contoh kasus, PT Haier membayarkan dividen kepada CV Amubah Kultur sebesar 240 juta. Untuk perhitungan sendiri yang harus dipotong oleh PT Haier yaitu 15% dikali
240 juta, yaitu sebesar 36 juta. Masuk pada contoh untuk PPh pasal 23 hadiah, di mana atas hadiah sendiri sehubungan dengan kegiatan dan penghargaan oleh wajib pajak badan termasuk BUT dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Dengan rumus PPh pasal 3 15% dikali bruto. Dengan contoh kasus PT CV Dejavu mendapatkan hadiah sebuah mobil senilai 200 juta sebagai distributor terbaik dari PT EWMJ. Dengan perhitungan yang harus dipotong oleh PT EWMJ sendiri itu 15% dikali dengan 20 juta, ini sebesar 30 juta. Masuk pada pembahasan kedua, ini terkait PPh pasal 26 penghasilan atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri, di mana untuk pengertiannya sendiri yang telah ditampilkan ada pun tambahan, yaitu PPh pasal 26 sendiri dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh dan diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Masuk pada wajib PPh pasal 26 sendiri adalah wajib pajak luar negeri, baik itu orang maupun badan, selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Yaitu masuk lagi pada materi objek pajak penghasilan pasal 26. Di mana penghasilan pasal 26 dipotong di antaranya itu pertama seperti dividen dan bunga dan tujuh lainnya. Kedua, penghasilan dari penjumlahan atau pengalihan harta di Indonesia seperti berupa perhiasan mewah, berlian, emas, ada pun dengan kategori lainnya juga. Yang ketiga, premi asuransi dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang keempat, penjualan atau pengalihan saham perusahaan di mana yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan atau pendidikan yang bertempat kedudukan di Indonesia. Dan juga penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk BUT di Indonesia dikenakan pajak sekitar 20%. Masuk pada materi tarif pajak dan penerapannya. Di mana besaran tarif PPh pasal 26 dibedakan atas kelompok objek pajak PPh pasal 6 sendiri. Yang pertama itu atas penghasilan yang berupa seperti dividen, bunga, royalti, di mana royalti sendiri dan lainnya dengan nama atau dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau disediakan untuk membayar dan telah jatuh tempo pembayarannya seperti dividen, di mana tarif presentasi atas dividen, bunga, royalti, baik dengan yaitu sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarnya, yaitu sebesar dengan rumus PPh pasal 6 yaitu sama dengan penghasilan bruto dikali 20%. Selanjutnya ada pun juga atas penghasilan yang berupa, di antaranya itu pertama penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, yang kedua premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong dengan PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan bruto dengan rumus PPh pasal 26 yaitu penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan itu dikali dengan 20%. Adapun yang ketiga, atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan itu dengan rumus sama seperti di atas, yaitu penghasilan itu dikali perkiraan penghasilan itu dikali 20%. Adapun juga besaran neto 25% dari harga jual. Nah, adapun juga atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk badan usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak 20% dengan rumus PPh pasal 26 sendiri, yaitu PTKP dikurang PPh terutang dikali 20%. Adapun dengan catatan, untuk keperluan perhitungan PPh pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran dibebankan atau saat dibebankan. Masuk pada materi terkait pemotongan pajak, di mana pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh diantara itu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan ada pun juga pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Masuk pada materi contoh terkait perhitungan PPh pasal 6, di mana atas perhitungan yang diterima subjek pajak luar negeri. Dengan contoh kasus yaitu Tablo adalah karyawan asing pada perusahaan PT Epic High. Tablo bertempat tinggal kurang dari 1 sampai 3 hari. Tablo sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan September 2018, Tablo memperoleh gaji sebesar $5.500
sebulan dengan kurs yang berlaku pada saat itu ada 13.500 per $1. Masuk pada perhitungan PPh pasal 26 untuk tabel sendiri yaitu di mana penghasilan bruto berupa gaji sebulan yaitu $5.500 dikali dengan kurs ini pada saat itu 13.500 yakni sebesar 67.500 dan pengenaan tarif sendiri yaitu 20% dikali 67.500 yakni sebesar 13.500 dan menjadikan maka PPh pasal 26 atas izin tabel bulan September 2018 yaitu 13.500. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan maupun penyebutan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu kita semua. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.